Anda masih bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams. Dan kita lanjutkan kembali diskusi membahas tentang future trends for healthier tech ecosystem. Masih bersama saya di sini Syarifah Rahma dan bersama dengan Andri Hilary selaku Creative Manager Oppo Indonesia. Andri, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan seperti apa teknologi 5G begitu ya untuk fitur-fitur ini sehingga bisa semakin mendukung dari pelanggan sendiri. 5G itu sebenarnya kan sesuatu yang memang sedang hangat diperbincangkan gitu ya. Jadi memang Oppo itu melakukan inovasi untuk mengembangkan solusi smartphone 5G yang memberikan pengalaman koneksi yang stabil, cepat dan juga kuat gitu dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi sejalan dengan yang kemarin kita sempat berbicara bahwa kita harus berinovasi seperti itu ya. Jadi salah satunya dengan dual power amplifier 4-way connecting system yang dapat memperkuat signal sehingga memberikan koneksi yang cepat dan stabil. Jadi kami terus berinovasi untuk bisa mengembangkan sistem yang lebih baik dari sebelumnya dan juga bagaimana kami bisa memberikan pengalaman yang nyaman dan dapat terjangkau dari semua belahan masyarakat gitu melalui Oppo smartphone ini. Oke, baik. Nah, kemudian sebetulnya dari strategi yang diciptakan oleh Oppo untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan bijak dalam memanfaatkan teknologi juga bagi para pelanggan seperti apa? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai ekosistem gitu ya, Oppo itu sudah membuat ekosistem agar produknya itu bisa saling terkoneksi satu sama lain. Jadi memang kita bisa lihat contohnya gitu ya dari integrasi berbagai produk. Jadi kami punya produk seperti Oppo Enco, Oppo Band, Oppo Watch. Jadi memang produk-produk IoT yang memang bisa dapat diintegrasikan dengan smartphone kami untuk bisa kita menginspirasi masyarakat untuk bisa hidup dengan lebih sehat. Gitu, dengan bagaimana masyarakat bisa menggunakan berbagai macam ekosistem dalam produk kami supaya mereka bisa menggunakan sesuatu yang lebih komplit sifatnya seperti itu. Jadi tidak hanya smartphone saja tapi juga dengan berbagai macam IoT lainnya. Oke, jadi itu saling terkoneksi satu sama lain begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ya kita sudah berbicara terkait dengan fitur-fitur yang sudah dihadirkan Oppo saat ini, melihat trennya juga, termasuk tadi yang paling menarik juga terkait dengan content creator begitu ke depannya. Nah, tapi kan artinya di perubahan teknologi ini juga ke depannya masih akan terus masif, masih akan terus ada fitur-fitur baru juga yang harus dihadirkan oleh Oppo begitu. Nah, Oppo sendiri melihat terkait dengan perkembangan teknologi di sepanjang tahun 2022 hingga di tahun 2023 ini seperti apa? Jadi sebenarnya Oppo itu yakin akan muncul berbagai kebutuhan dan tantangan baru dari segi teknologi gitu ya. Jadi karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam, Oppo senantiasa akan terus kita berinovasi untuk bisa berkolaborasi juga untuk menciptakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di masa datang gitu ya. Salah satunya melalui program InnoDay. Jadi InnoDay ini sebenarnya adalah acara pameran tahunan yang kami selenggarakan gitu ya. Jadi di tahun lalu itu kami melakukan hybrid dan juga memang ada offline exhibition-nya juga gitu ya. Dan bagaimana ini menampilkan berbagai pengembangan dan kemajuan teknologi terbaru gitu. Tahun lalu gitu ya, sedikit cerita gitu, memang kami ini memperkenalkan berbagai macam teknologi yang penting untuk mengguna, yaitu Oppo Find N, smartphone flagship lipat kami yang compact gitu ya, yang pertama kali. Dan juga retractable camera, air glass, dan NPU sebenarnya untuk Mari Silicon X. Jadi kami yakin teknologi yang kami ciptakan ini dapat menjadi tren ke depannya. Jadi memang itu adalah sebuah bentuk showcase dari kami di mana kita banyak mendevelop produk-produk baru yang memang sifatnya prototipe gitu ya, yang kami hadirkan langsung waktu itu dari headquarters ke Indonesia untuk bisa dilihat dan dipegang langsung oleh para pengguna. Sehingga para pengguna itu dapat melihat ke depannya sebenarnya akan seperti apa sih teknologi ini gitu. Oppo itu akan berkembang sejauh apa gitu. Jadi memberikan berbagai macam inspirasi baru seperti itu. Jadi produk-produk yang memang juga belum di-develop mungkin oleh kompetitor lain, tapi juga kami juga terus untuk bisa menginspirasi para pengguna seperti itu. Oke, wah ini seru begitu ya, artinya bukan mengikuti tren lagi, tapi justru menciptakan tren ya. Oke, menarik sekali Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Tech Conference 2022 CNBC Indonesia. Sekali lagi terima kasih Andri Hilary selaku Creative Manager Oppo Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.
Ya, dan pemirsa, sesaat lagi rekan saya Aneka Wijaya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan narasumber berikutnya. Ada Bapak Mego Pinandito selaku Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN. Dan selain itu saya ingin mengingatkan juga bagi para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 bisa langsung mengunjungi laman Startup Showcase di www.cnbcindonesia/Tech Conference 2022. Karena sesi Startup Showcase akan memberikan ruang kepada para startup di Indonesia untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari venture capital atau angel investor. Ya, dan kami akan kembali usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia dalam Tech Conference Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams.